Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anggi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Karakter kebangsaan Indonesia. Menurut Sigmund Freud, karakter adalah sekumpulan tata nilai yang terwujud dalam suatu sistem daya juang yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku penanaman nilai identitas nasional sebagai karakter bangsa. Penanaman nilai-nilai identitas nasional sebagai karakter bangsa harus diimplementasi dalam berbagai kehidupan, diantaranya sebagai berikut. 1. Pada diri sendiri. 2. Membangun ketahanan keluarga. 3. Pembangunan karakter dalam masyarakat. Pelestarian nilai-nilai luhur perjuangan bangsa. Nilai-nilai luhur yang diajarkan nenek moyang tidak diberhentikan dalam kebekuan normatif dan nostalgia, melainkan harus bertumbuh dalam dimensi ruang dan waktu yang terus berkembang dan berubah. Berikut nilai-nilai luhur yang harus diperjuangkan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, yaitu ada nilai ketakwaan, nilai toleransi, nilai ramah tamah, nilai persatuan, kedisiplinan, dan nilai saling menghormati. Iman dan takwa terhadap Tuhan, YME sebagai karakter bangsa. Negara kesatuan yang berbentuk republik ini cukup dikenal masyarakat religius dan pembangunan moral bagi negara yang kelak melahirkan individu sebagai makhluk beragama. Hubungan manusia dengan Tuhan, sebagaimana tersirat dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung arti bahwa manusia pasti beragama yang sekaligus berkarakter sesuai agama masing-masing. B. Karakter nasional dan globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh kedudukan geografi suatu negara. Para pemikir barat menyatakan bahwa globalisasi adalah suatu proses kehidupan yang serba luas, yaitu aspek kehidupan seperti politik, ideologi, sosial budaya, dan ekonomi. Bagaimanakah globalisasi bisa terjadi? Ada 3 penyebab perkembangan globalisasi secara pesat. 1. Kemajuan pasar dunia. 2. Permintaan pasar dunia. 3. Logika kapasitas. Karakteristik dari proses globalisasi sebagai berikut. 1. Adanya fenomena globalisasi yang bersifat refleksi, artinya menimbulkan kesadaran atas manusia. 2. Globalisasi yang berarti terjadinya hubungan sistematik dari semua hubungan-hubungan sosial di bumi ini. 3. Pemisahan yang terikat dalam konteks ruang dan waktu. 4. Globalisasi berarti menghadap kenyataan serba muka antara risiko dengan kepercayaan. 5. Peranan negara dalam globalisasi. Paradigma adalah suatu asumsi teoritis yang umum, sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter. Istilah paradigma menurut Kamus Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian, yaitu daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklinasi
kata tersebut. Model dalam teori ilmu pengetahuan dan kerangka berpikir. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek adalah Pancasila dijadikan sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan di bidang iptek, serta Pancasila memastikan tujuan pembangunan iptek yaitu mencapai kesejahteraan Indonesia. Pancasila sendiri menjadi landasan dalam pembangunan iptek karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang penting dan menuntun etika dalam mengembangkan iptek. Berikut ini penjabaran nilai Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. 1. Sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa pengembangan iptek adalah sebagai bentuk syukur pemberian akal dari Sang Pencipta sehingga dapat pengembangannya tidak dibuat untuk mencelakai atau menceradai keyakinan umat beragama. 2. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam mengembangkan iptek harus dengan cara yang berkemanusiaan dan tidak merugikan manusia lain maupun makhluk hidup lain dengan tujuan untuk mensejahterakan manusia itu sendiri. Sila Persatuan Indonesia untuk mengingatkan dalam pembangunan iptek haruslah ditujukan untuk seluruh bangsa dan tanah air secara merata di dalam terdapatnya kesadaran rasa nasionalisme. Sila keempat bertujuan untuk membuka kesempatan yang sama bagi semua pihak sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh semua pihak dan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang saja. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pengembangannya harus didasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan HAMKAM. A. Pengembangan ideologi. Dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi sebagai dinamis, untuk itu harus mempelajari peranan dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka. 2. Pancasila. 2. Wawasan kebangsaan atau nasionalisme. B. Pengembangan politik. Dalam usaha membangun kehidupan politik, 3 unsur yang perlu dikembangkan sebagai berikut. 1. Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka. 2. Kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. 3. Pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis. C. Pengembangan sosial budaya. Pancasila dapat menjadi kerangka referensi identifikasi diri bahwa masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Usaha yang dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. 1. Dihormatinya martabat sebagai manusia, diperlakukan secara manusiawi dan merasakan kesejahteraan yang layak sebagai manusia.
D. Pengembangan ekonomi. Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia atau SDM terjadi atas beberapa kriteria kualitas SDM sebagai berikut. 1. Memiliki kemampuan dasar untuk berkembang. 2. Mampu menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari, dan berkesinambungan. Pengembangan hankam. Ketahanan nasional, pembangunan nasional tak terlepas dari ketahanan nasional, yaitu perwujudan cita-cita bangsa dalam tingkat ketahanan nasional sebagai berikut. 1. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut sistem atau struktur kehidupan masyarakat. 2. Nilai-nilai yang menyangkut pribadi warga negara. 3. Nilai-nilai fundamental yang menyangkut interaksi antara pribadi-pribadi, warga negara, dan sistem kehidupan masyarakat. D. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memerlukan kondisi dan iklim yang memungkinkan segenap lapisan masyarakat yang dapat dicerminkan nilai-nilai Pancasila itu dan dapat terlihat dalam perilaku yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesungguhnya dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut, yaitu aktual Pancasila secara objektif dan aktualisasi Pancasila secara subjektif. Dirgama perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan suatu wadah atau tempat yang dapat berperan dalam mengembangkan strategi pendidikan. Lembaga tersebut sangat diperlukan dalam membangun suatu peradaban bangsa, terutama bagi generasi penerusnya. Masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Menurut John Rawls, kewarganegaraan harus meliputi 3 unsur dalam masyarakat madani, yaitu 1. Negara bersifat netral terhadap apa yang dimaksud dengan hidup yang baik oleh warga negara. 2. Kehidupan warga negara dibimbing oleh suatu kepentingan keadilan tertinggi. 3. Warga negara memisah dengan tegas kepentingan umum atau publik dengan kepentingan pribadi atau privat. Good governance diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud dari kata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandainya adanya pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya pada masyarakat. Menurut Sofyan Effendi, terdapat 3 pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa untuk melaksanakan good governance, yakni pemerintah, masyarakat sipil, dan pasar atau dunia usaha. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.